Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal nyelemin nih jantungnya ibadah dalam mazhab Syafi'i. Kitab sholat dari kitab legendaris Raudatut Tholibin karya Imam An-Nawawi. Kita fokus di halaman 414 sampai 687 ya. Betul loh. Ini bukan cuma ringkasan loh, kita mau gali poin-poin pentingnya. Mulai dari, kapan sih waktu sholat itu? Panggilannya gimana? Sampai detil gerakannya. Nah ini sering jadi pertanyaan nih. Siap ya kita telusuri bareng? Siap-siap. Kitab ini tuh kayak peta super detil ya soal pandangan Syafi'iyah tentang sholat. Kalau kita paham bagian ini, insya Allah fondasi sholat kita makin kokoh. Dari syarat sah, rukun, sunnah, sampai apa aja yang bikin batal. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, waktu sholat. Oke, waktu sholat. Kadang suka bingung nih, batas presisinya awal sama akhir zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu gimana sih menurut kitab ini? Fleksibel nggak ya? Kitab ini rinci banget. Zuhur misalnya, itu start pas matahari udah mulai geser ke barat. Orang bilang tergelincir gitu ya. Iya, tergelincir. Sampai bayangan benda itu jadi sama panjang sama bendanya. Terus, asar, ya setelah waktu zuhur habis, sampai matahari tenggelam. Maghrib, dari tenggelamnya matahari sampai mega merah di ufuk barat hilang. Isya, setelah maghrib, sampai fajar shadiq muncul. Fajar shadiq itu fajar kedua ya, yang terang nyebar itu. Betul, fajar kedua. Terus subuh, ya dari fajar shadiq itu sampai matahari terbit. Nah, yang menarik nih, ada konsep namanya wajib muasa. Wajib muasa, apa tuh artinya? Waktunya lapang gitu. Iya, persis. Artinya kewajiban sholat fardu itu waktunya lapang. Jadi, Anda nggak langsung dosa gitu kalau nunda sampai akhir waktu. Asal masih dalam rentang waktunya ya, dan nggak ada uzur sengaja. Tapi ya umumnya sih nyegerin itu lebih utama. Oh gitu. Tapi ada pengecualian dong. Ada. Kayak misalnya zuhur. Pas cuaca lagi panas banget, itu malah dianjurkan ibrat. Ibrat, nunda dikit gitu. Iya, nunda sedikit sampai agak ademan. Terus buat Isya, ini ada diskusi juga di kalangan Syafi'iyah. Pendapat Azhar yang paling jelas bilang disegerakan lebih utama. Tapi ada pendapat lain bilang diakhirkan sedikit sampai sebelum sepertiga malam terakhir, itu lebih bagus. Ini nunjukin ada pertimbangan kondisi juga. Nah ini nih, sering banget kejadian. Sholat udah mepet waktu, dapat 1 rakaat di dalam waktu, sisanya keburu habis waktunya. Itu masih dihitung ada atau udah kodok? Nah, ini penting banget nih. Pendapat as-sohah dalam mazhab Syafi'i, jadi yang lebih sohih ya, itu bilang kalau minimal 1 rakaat sempurna dikerjain pas masih waktunya, itu seluruh sholatnya dianggap ada. Oh, jadi kuncinya di 1 rakaat penuh ya? Betul, 1 rakaat penuh. Kalau kurang dari itu, baru jatuhnya qadha. Jadi ada sedikit kelonggaran lah ya, secara praktis. Oke, paham. Terus soal siapa yang wajib sholat? Jelas ya, muslim, balik, berakal. Tapi kalau anak-anak gimana? Kapan mulai diajarin? Iya, anak-anak emang belum wajib. Tapi kitab ini negesin banget peran orang tua. Umur 7 tahun itu udah disuruh sholat. Disuruh aja ya? Iya, diperintahkan. Nanti kalau umur 10 tahun masih sering ninggalin sholat, nah itu boleh ada tindakan pendisiplinan. Pendisiplinan? Dipukul gitu? Iya, disebutnya gitu. Tapi konteksnya mendidik ya, bukan buat nyakitin. Dan orang tua juga wajib ngajarin wudhu sama tata cara sholatnya ya, dari umur 7 itu. Intinya pembiasaan dari kecil. Sip. Tapi ada juga kan waktu-waktu yang malah nggak boleh sholat. Bener banget. Ada 5 waktu utama yang hukumnya makruh, bahkan bisa haram kata pendapat as-sohah kalau kita sholat sunnah tanpa sebab khusus di waktu itu. 5 waktu ya? Apa aja tuh? Pertama, setelah kita sholat subuh sampai matahari terbit. Kedua, pas matahari lagi proses terbit sampai naik sepenggalah. Ketiga, pas matahari pas di tengah, istiwa sampai geser dikit ke barat. Keempat, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Kelima, pas proses matahari tenggelam. Banyak juga ya. Tapi itu buat sholat sunnah tanpa sebab kan? Kalau ada sebab gimana? Kayak qadha atau tahiyatul masjid? Nah, itu dia. Kalau sholatnya ada sebab, kayak kodok sholat fardu, sholat jenazah, tahiyatul masjid, sholat gerhana, sujud tilawah, itu tetap boleh dilakuin. Jadi, larangannya itu spesifik buat sholat sunnah mutlak aja.
Oke, jelas soal waktu. Kita geser ke azan yuk. Panggilan sholat ini status hukumnya gimana sih? Oke, azan menurut pendapat Asy'ah di mazhab Syafi'i, azan sama iqomah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan lah. Sunnah muakkadah ya, sangat dianjurkan. Iya. Tapi menariknya, ada juga pendapat lain yang bilang fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban kolektif gitu. Betul. Kalau dianggap fardu kifayah, konsekuensinya bisa serius loh. Misal satu kampung gitu, sepakat nggak mau azan. Wah, itu pemimpin bisa memerangi mereka. Ini nunjukin pentingnya syiar azan ini. Serius juga ya kalau gitu. Terus azan ini cuma buat sholat jamaah di masjid aja atau gimana? Kalau sholat sendiri atau pas kodo? Disunahkannya sih buat semua sholat fardu ya. Mau jamaah atau sholat sendiri munfarid, tetap sunnah azan dan iqomah. Nah, buat sholat kodo ada sedikit beda. Pendapat Azhar bilang, kalau kodonya sendirian nggak perlu azan, tapi iqomah tetap sunnah. Oh, iqomah tetap ya. Iya, tapi kalau kodonya berjamaah, nah baru tuh sunnah azan dan iqomah. Terus kalau kita jamak sholat, azannya cukup sekali aja di awal. Tapi iqomahnya tetap buat tiap sholat. Praktis juga ya? Iya, iya. Terus kalau kita dengar azan, jawabnya tuh penting nggak sih? Penting banget. Sangat dianjurkan. Ada tuntunannya juga kan jawabnya gimana? Misal, pas muadzin bilang hayya ala sholah atau hayya alal falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Oh iya, iya. Disebutin keutamaannya juga gede, bisa dapat syafaat Nabi katanya. Jadi ya bukan cuma formalitas aja. Oke, pertanyaan praktis nih. Azan itu harus pakai bahasa Arab? Terus, boleh nggak sih kalau muadzinnya perempuan? Idealnya ya bahasa Arab. Malah nggak sah kalau pakai bahasa lain. Tapi ada orang di situ yang bisa bahasa Arab. Kalau emang nggak ada sama sekali yang bisa, baru deh boleh pakai bahasa lain. Kalau muazin perempuan, azannya sih sah. Tapi makruh hukumnya kalau suaranya dikerasin, terus ada laki-laki bukan mahram yang denger. Jadi ada adabnya juga ya. Oh gitu, ada batasannya ya. Sip. Oke, abis azan, kita siap-siap sholat, menghadap kiblat. Ini kan syarat mutlak ya. Betul. Gimana kalau kita lagi traveling atau di tempat asing, terus ragu arah kiblatnya? Iya, menghadap kiblat itu syarat sah. Arah Ka'bah persis kalau dekat, arah umumnya kalau jauh. Kalau ragu, hukumnya wajib ijtihad. Ijtihad. Maksudnya? Berusaha keras nentuin arahnya. Bisa pakai tanda alam, matahari, bintang, atau pakai kompas. Atau nanya orang muslim yang kita percaya, tahu arahnya. Nah, yang keren, sholat berdasarkan hasil ijtihad kita itu sah hukumnya. Oh iya. Meskipun mungkin nggak 100% akurat gitu. Iya, meskipun mungkin meleset dikit, usaha kita nyari itu yang dihargai. Wah, oke. Terus gimana kalau pas lagi sholat, baru sadar, kayaknya arahnya salah nih. Nah, kalau sadarnya pas lagi sholat, itu wajib langsung muter ke arah yang kita yakini benar saat itu. Sholatnya lanjut aja, nggak batal kok. Langsung muter aja ya? Iya, tapi kalau baru sadarnya setelah selesai sholat, menurut pendapat as-sunnah, sholatnya tetap sah, nggak perlu diulang. Oh, nggak perlu ngulang. Iya, Kenapa tuh? karena tadi kita udah nunain kewajiban buat ijtihad, udah berusaha. Jadi ada kemudahan di situ. Menarik. Terus, boleh nggak sih kita taklid aja? Ikut arah kiblat orang lain? Boleh, malah wajib hukumnya kalau kita emang nggak mampu ijtihad sendiri. Syaratnya ya ikut orang yang adil dan emang dia tahu arah kiblat. Kalau ada dua ahli ini beda pendapat soal arahnya, gimana? Pendapat as-sohih bilang kita boleh milih salah satu. Oh, bebas milih ya, oke. Dengar-dengar ada bahasan unik soal sholat di dalam Ka'bah atau di atasnya, itu gimana? Ada. Sholat fardu atau sunnah di dalam Ka'bah itu sah. Menghadapnya ke dinding mana aja boleh. Wah, kerennya. Kalau di atas atapnya? Di atas atap Ka'bah juga sah menurut Syafi'iyah. Tapi ada syaratnya. Harus ada penanda, namanya sohis, tingginya minimal 2/3 hasta lah. Di depan kita sebagai arah. Atau kita berdiri di pinggir atap, terus menghadap ke bagian atap yang lain. Intinya biar tetap ada bagian Ka'bah yang dihadapi. Detail banget kan fikih itu? Iya ya, detail banget. Oke deh, arah udah pas, sekarang kita masuk ke intinya nih, gerakan sholatnya. Sifat sholat, mulai dari niat dulu, aturannya gimana? Niat ini rukun paling awal, krusial banget. Tempatnya jelas di hati ya. Waktunya itu wajib, harus barang pas kita ngucapin takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar pertama itu.
Barengan ya, nggak boleh sebelum atau sesudahnya. Harus pas barengan. Nah, kalau melafazkan niat, diucapin pakai lisan gitu, itu hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i. Tujuannya buat bantu hati biar lebih fokus saja. Oke, terus apa aja yang wajib ada di niat misal buat sholat fardu? Buat sholat fardu, minimal ada 3 unsur di hati. Sengaja mau sholat, qasdul firli, nentuin sholat apa, takyin misal niat sholat zuhur, sama niat fardunya, niatul fardiyah. Oh ya, kalau niat di hati beda sama yang diucapin lisan, yang dianggap sah itu yang di hati. Ah, yang di hati ya yang penting. Sip, abis niat dan takbir, terus berdiri kan bagi yang mampu. Posisi tangannya gimana nih yang dianjurin? Sedekapnya. Ya, berdiri tegak, qiyam, itu rukun ya buat sholat fardu kalau mampu. Setelah takbir, sunnahnya bersedekap. Caranya, telapak tangan kanan ditaruh di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Posisinya di mana? Dada? Perut? Nah, posisi yang sohih menurut mazhab Syafi'i itu di bawah dada tapi di atas pusar. Ada sih pendapat lain bilang di bawah pusar, tapi yang ini lebih kuat dalilnya. Oke, di bawah dada, di atas pusar ya? Lanjut bacaan, abis doa iftitah, terus ta'awudz, terus Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini rukun kan ya, wajib banget. Betul sekali. Al-Fatihah itu rukun kauli, rukun ucapan. Wajib dibaca lengkap setiap ayatnya, termasuk basmalahnya. Basmalahnya wajib juga. Iya, ini penting nih. Menurut Syafi'iyah, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Dan ini dianggap qot'i di internal madhab, artinya udah pasti. Nggak ada khilas lagi soal ini di kalangan Syafi'iyah. Wajib dibaca di tiap rokaat. Mau sholatnya keras, jahar, atau pelan, sir, mau jadi imam, makmum, atau sholat sendiri, tetap wajib baca Fatihah lengkap dengan basmalah. Wah, ini ciri khas penting ya berarti mazhab Syafi'i soal basmalah ini. Oke, setelah Fatihah, terus bilang amin, habis itu sunnah baca surah kan? Iya, sunnah hukumnya baca surah atau beberapa ayat Al-Quran setelah Fatihah. Biasanya di rokaat pertama dan kedua. Ada anjuran mending baca satu surah pendek utuh atau potongan surah panjang. Lebih utama baca satu surah pendek tapi utuh, daripada baca potongan ayat dari surah panjang. Terus ada juga anjuran surah-surah tertentu buat sholat tertentu. Kayak subuh pas hari Jumat, disunahkan baca As-Sajdah sama Al-Insan. Oke, gerakan selanjutnya ruku. Gimana cara ruku yang benar dan sempurna? Ruku itu rukun fi'li, rukun gerakan. Minimalnya kita nunduk sampai telapak tangan kita bisa nyentuh lutut. Itu udah sah rukunya. Minimal ya itu. Kalau sempurnanya, Sempurnanya, punggungnya lurus rata kayak papan. Kepalanya juga lurus sejajar punggung, jangan nunduk atau dongak. Terus kedua tangan megang lutut, jari-jarinya agak direnggangin. Nah, yang nggak kalah penting, tumak ninah. Harus ada jeda tenang sejenak pas posisi ruku itu. Sekedar cukup buat ngucap subhanallah lah minimal jedanya. tumak ninah lagi ya. Oke, bacaannya Bacaan minimalnya subhana rabbiyal azim sekali, sempurnanya 3 kali atau lebih. itu dia, tumak ninah. Kadang kita suka keburu-buru ya. Nah, habis ruku, bangkit, i'tidal. Ini juga rukun. Iya, i'tidal, berdiri tegak lagi setelah ruku, itu juga rukun. Dan sama, wajib disertai tumaninah. Harus tenang dulu sebentar, pas udah tegak lurus. Bacaannya gimana? Pas lagi proses bangkit dari ruku, imam sama yang sholat sendiri baca Sami Allahu liman hamidah. Terus pas udah tegak lurus, semuanya termasuk makmum baca Robbana lakal hamdu. Penekanan di tumak ninah ini penting banget ya, biar sholat nggak kayak senam, ada jeda kesadaran gitu. Setuju, setuju. Lanjut, sujud. Ini juga rukun kan? Anggota tubuh mana aja nih yang wajib nempel ke tempat sujud? Sujud juga rukun, 2 kali tiap rakaat. Dan wajib tumak ninah juga pastinya. Ada 7 anggota sujud yang wajib nempel ke tempat sujud. 7 ya? Apa aja? Pertama, dahi. Nah, dahi ini wajib terbuka ya, nggak boleh ketutupan sesuatu yang nempel dan ikut gerak sama kita, kayak ujung peci atau mukena gitu. Oh, dahinya harus kena langsung ya? Iya. Terus, kedua telapak tangan, kedua lutut, sama kedua ujung jari kaki. Jari kakinya itu bagian perut jarinya yang nempel dan diusahain ngadep kiblat. Hidung sunnah ikut nempel juga. Oke, 7 anggota. Bacaannya? Minimal subhana rabbiyal a'la sekali. Sempurnanya 3 kali atau lebih. Sip. Terus, di antara 2 sujud, itu kan ada duduk. Itu rukun juga. Iya dong, duduk di antara 2 sujud itu rukun dan wajib tumak ninah juga.
Nggak boleh cuma nempel bentar terus sujud lagi. Posisi duduknya gimana? Posisi sunnahnya itu namanya iftirash. Jadi kita duduk di atas telapak kaki kiri kita, sementara telapak kaki kanan ditegakkan, jari-jarinya ngadep kiblat. Bacaannya, Robbighfirli warhamni. Ada catatan tambahan, sebagian ulama Syafi'i nganggep duduk ini rukun pendek, rukun qasir. Artinya nggak boleh dipanjang-panjangin banget doanya. Oh, nggak boleh lama-lama ya? Oke. Terus, tasyahud atau tahiyat? Ini ada dua macam kan? Betul. Ada tasyahud awal. Ini biasanya setelah rokaat kedua, kalau sholatnya lebih dari 2 rokaat. Hukumnya sunnah muakkadah. Duduknya sama kayak duduk antara 2 sujud tadi, iftirash. Terus ada tasyahud akhir. Ini sebelum salam. Nah, ini hukumnya rukun. Duduknya beda. Namanya tawarruk. Tawarruk, gimana tuh posisinya? Agak unik ya tawarruk ini. Kaki kiri kita dimasukin ke bawah kaki kanan. Jadi pantat kiri kita nempel langsung ke lantai. Kaki kanannya tetap ditegakkan, jari-jarinya ngadap kiblat. Oh gitu ya. Agak beda memang. Terus bacaannya nih katanya ada beberapa versi ya. Dan apa aja sih bagian wajib di tasyahud akhir itu? Benar, ada beberapa redaksi tasyahud yang sahih dari Nabi, kayak riwayatnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Boleh pakai mana aja. Yang wajib minimal ada di tasyahud akhir itu mencakup salam atau penghormatan buat Allah, buat Nabi, buat hamba-hamba Allah yang soleh, terus baca 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu, baca syalamat buat Nabi Muhammad SAW itu juga rukun, wajib hukumnya. Shalawat buat Nabi ya. Kalau salawat buat keluarga Nabi, wa ala ali Muhammad, Nah, kalau syalawat buat keluarga Nabi, menurut pendapat sahih di madhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Tapi, emang ada pendapat kuat lain yang bilang itu wajib juga. Oke, jadi ada sedikit perbedaan di situ ya. Terakhir, salam. Iya, salam pertama ke arah kanan itu rukun, penutup sholat. Minimal banget, baca Assalamualaikum, udah sah. Minimal ya. Sempurnanya, Sempurnanya, Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya sambil nengok ke kanan, sampai pipi kelihatan dari belakang. Terus sunnah juga salam kedua ke kiri, bacaannya sama. sip, lengkap deh rukunnya. Nah, selain rukun-rukun tadi, apa aja syarat sah lain yang perlu diperhatiin sama hal-hal yang bisa bikin sholat kita batal? Oke, syarat sah secara ringkas ya. Pertama jelas harus suci dari hadas besar dan kecil, makanya wudhu atau mandi wajib. Kedua, suci badan, pakaian, sama tempat sholatnya dari najis yang gak dimaafkan. Ketiga, nutup aurat. Keempat, menghadap kiblat tadi. Kelima, tahu kalau waktu sholatnya udah masuk. Keenam, tahu tata cara sholatnya gimana. Oke, terus yang bikin batal apa aja? Kalau ngomong atau gerak-gerak gitu batal nggak? Yang bikin batal itu lumayan banyak. Misalnya, berhadas, ya, kentut, atau lainnya pas lagi sholat. Terus, kena najis yang gak dimaafin. Sengaja buka aurat, niatnya berubah di tengah sholat. Terus, sengaja membelakangi kiblat. Makan atau minum, meskipun dikit banget. Tertawa sampai kedengeran suaranya, terbahak. Murtad, na'udzubillah. Nah ini, ngomong sengaja selain bacaan sholat atau zikir. Ngomong sengaja ya, kalau gerak gimana? Nah, kalau gerak, itu batal kalau melakukan gerakan yang banyak. Ukurannya biasanya 3 gerakan berturut-turut atau lebih, dan gerakan itu bukan bagian dari gerakan sholat. Misal loncat-loncat, gitu ya jelas batal. 3 gerakan berturut-turut ya patokannya. Kalau gerakannya dikit aja, kayak garuk-garuk gatal, atau benerin peci, atau geser dikit buat lurusin saf. Kalau gerakannya ringan dan cuma sedikit, kayak nggaruk sekali 2 kali, atau benerin posisi pecimu kena, atau maju mundur 1-2 langkah karena perlu, misal ngisi saf yang kosong di depan, itu nggak membatalkan. Batasannya itu tadi, banyak dan berturut-turut, sama bukan gerakan sholat. Oke, jadi ada toleransinya ya buat gerakan kecil yang perlu. Nah, terus soal lewat di depan orang lagi sholat, sering kejadian nih. Itu hukumnya haram loh, lewat persis di depan orang yang lagi sholat. Di area antara dia berdiri sama tempat sujudnya. Apalagi kalau dia nggak pakai sutra. Sutra itu pembatas ya? Iya, pembatas di depannya. Makanya orang yang lagi sholat itu berhak nahan orang yang mau lewat di depannya. Dan sebaliknya, makruh hukumnya kalau kita sengaja sholat di tempat yang jadi jalur lalu lalang orang, mending cari tempat agak minggir. Sip, perlu diingat tuh. Ada juga kan sujud lain di luar sholat. Sujud tilawah sama sujud syukur. Bedanya apa ya? Betul.
Sujud tilawah itu disunahkan pas kita baca atau dengar ayat-ayat sajdah tertentu di Al-Quran. Bisa pas lagi salat, bisa juga di luar salat. Kalau di luar sholat gimana caranya? Kalau di luar salat, menurut pendapat Azhar, syaratnya sama kayak mau salat. Harus suci, nutup aurat, ngadep kiblat. Terus caranya, niat sujud tilawah, takbiratul ihram, langsung sujud sekali. Baca doanya, terus duduk, terus salam. Ada juga yang bilang cukup takbir pas mau sujud dan pas bangkit, tanpa salam. Oh gitu. Kalau pas lagi sholat terus ketemu ayat sajdah? Kalau pas lagi sholat, begitu selesai baca ayatnya, langsung aja sujud sekali tanpa takbir. Atau ada yang bilang takbir, baca doanya, terus bangkit lagi, juga ada yang bilang takbir, terus lanjutin bacaan atau gerakan sholat berikutnya. Nah, kalau sujud syukur, ini dilakukan pas kita dapat nikmat baru yang gede, atau baru aja terhindar dari musibah. Hukumnya sunnah. Caranya? Caranya mirip kayak sujud tilawah yang di luar sholat tadi. Syaratnya juga sama, suci, kiblat, dan lain-lain menurut Asyar. Dilakukannya hanya di luar sholat ya, nggak ada sujud syukur di dalam sholat. Langsung sujud aja sekali pas ingat nikmatnya. Oke, beda ya penggunaannya. Nah, kita udah sampai nih di penghujung cakupan halaman kita, nyentuh dikit awal pembahasan sholat jamaah. Poin utamanya apa nih di awal? Iya, ini udah masuk bagian akhir dari rentang halaman kita ya. Mulai dibahas soal definisi sholat jamaah, yaitu sholat yang dilakuin bareng minimal 2 orang. 1 imam, 1 makmum. Terus dibahas hukumnya. Hukumnya gimana? Wajib, sunnah? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah cenderung bilang sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Kalau di madhab Syafi'i sendiri, pendapat asohnya itu bilang fardu kifayah. Fardu kifayah ya? Kalau Imam Ahmad bin Hambal? Kalau Hanabilah, malah lebih tegas lagi, bilang fardu ain bagi laki-laki yang mampu tanpa uzur, kewajiban individu. Perbedaan ini nunjukin variasi penekanan ya, tapi semuanya sepakat kalau pahala dan keutamaan jamaah itu jauh lebih besar dibanding sholat sendirian. Jelas lebih utama ya. Nah, kalau menurut Syafi'i yang fardu kifayah tadi, siapa aja sih yang kena kewajiban ini? Target utamanya itu laki-laki. Udah balik, merdeka, bukan budak, mukim, nggak lagi safar jauh, dan nggak punya uzur syar'i yang ngebolehin ninggalin jamaah. Kayak sakit parah, hujan lebat banget yang nyusahin, takut bahaya di jalan, dan semacamnya. Oke, jadi fokusnya ke laki-laki yang mukim dan mampu ya. Terus gimana kalau jamaahnya perempuan semua? Boleh? Boleh banget. Kalau jamaahnya perempuan semua, sunahnya imamnya itu berdiri di tengah-tengah saf pertama. Nggak maju ke depan kayak imam laki-laki. Oh, di tengah ya imamnya. Tapi sholat di rumah lebih utama kan buat perempuan? Betul, sholat perempuan di rumahnya itu tetap lebih utama. Nah, kalau perempuan mau ikut jamaah sama laki-laki di masjid gimana? Ada perinciannya. Makruh hukumnya buat perempuan yang masih muda atau yang penampilannya menarik perhatian. Tapi kalau udah tua, nggak makruh. Intinya jaga adab dan hindari fitnah. Wah, luar biasa detailnya ya. Rasanya kita benar-benar udah nyelam dalam banget nih ke kitab sholat di Raudatut Thalibin dari halaman 414 sampai 687 nih. Mulai dari waktu, azan, kiblat sama kasus-kasusnya, rukun sholat yang detail banget sama tumaninahnya, syarat sah, apa aja yang batalin, sampai sujud-sujud khusus dan pengantar sholat jamaah. Lengkap. Iya, alhamdulillah. Memang kalau kita bedah kitab fikih kayak gini, kita jadi tahu betapa detailnya para ulama membahas setiap aspek ibadah ya. Termasuk memahami istilah kayak as-sohah, azhar, qot'i, terus perbedaan pendapat di beberapa poin. Itu penting. Bukan buat bikin bingung, tapi justru biar kita ibadahnya lebih mantep karena pakai ilmu. Dan tahu juga kalau ada keluasan di beberapa hal. Betul banget. Semoga penelusuran kita kali ini bisa ngasih Anda semua perspektif baru ya. Jadi bukan cuma tahu gimana cara sholat, tapi juga sedikit paham kenapa aturannya begini begitu. Ini ngebantu kita buat lebih menghargai kekayaan khazanah fikih warisan ulama kita. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita capek-capek nih ya, belajar detail bentuk lahiriah sholat yang udah diatur serapi ini dalam fikih. Gimana caranya kita bisa terus ngasah aspek khusyuk? Maksudnya kehadiran hati, memaknai bacaan, kekhusyuan kita, biar sholat kita itu nggak cuma sah secara formalitas fikih aja, tapi benar-benar nyambung gitu, menyentuh ruh ibadahnya. Gimana ya caranya? Wah,
Itu pertanyaan reflektif yang dalam banget ya. Pas banget buat jadi bahan renungan kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di penelusuran berikutnya.